Hai teman-teman, selamat datang di channel Dapur Wati. Kali ini saya akan membuat resep karamel simple dengan menggunakan pulpen. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, boleh bantu subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk bahan-bahannya. Apa saja itu? Yuk kita lihat. Ini saya pakai 4 butir telur utuh. Tadi yang satunya agak pecah. Nah, ini mentega, 100 gram mentega lalu dicairkan. Ini ada gula pasir. Jadi total gula pasirnya itu ada 400 gram. Nah, ini aku pisah, ini yang 300 gram. Nanti untuk kita karamel. Nah, nanti ini untuk tambahannya saat karamelnya sudah mencair. Jadi totalnya ada 400 gram gula pasir. Ini ada susu kental manis 5 sendok makan. Air panas untuk buat karamel sebanyak 400 ml. Ini ada tepung terigu sebanyak 100 gram dan dicampur dengan tepung maizena 100 gram, lalu dicampur dengan tepung susu sebanyak 50 gram. Nah, ini aku jadikan satu ya teman-teman. Kemudian ini aku siapkan juga baking soda 1 sendok teh, baking powder 1 sendok teh, dan vanili. Aku pakai vanili bubuk. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengkaramel gulanya? Mari kita saksikan videonya. Nah, ini kita akan memulai proses pengkaramelan gulanya ya. Ini saya masukkan ke dalam wadah panci gula pasirnya, lalu kita akan karamel. Nah, ini untuk gula pasirnya yang sebanyak 300 gram, kita akan mulai masak sampai dia menjadi karamel. Jika sudah mulai mencair, kita cukup goyang-goyangkan saja pancinya supaya tidak terlalu lengket di spatula nanti. Oke, kita tunggu sampai dia benar-benar menjadi karamel. Oh ya, maaf ya teman-teman, yang tadi salah, bukan spatula tapi whisker maksud saya. Saya seperti ini, jika terlalu sering diaduk dengan menggunakan whisker maka gula akan lengket. Nah, seperti ini. Jadi sebaiknya jika belum benar-benar mencair, cukup digoyang-goyangkan saja pancinya ya teman-teman. Nah, ini sudah hampir mencair semuanya. Oke, boleh kita aduk menggunakan whisker. Gulanya sudah mulai mencair ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia sedikit berbuih, nanti baru kita tambahkan air. Oke, bisa kita masukkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Dia akan mencerat seperti itu, makanya harus sedikit-sedikit. Oke. Nah, ini air yang kita gunakan harus air panas ya teman-teman, supaya kita sewaktu airnya kita tuang ke dalam karamel langsung mencair. Jadi kalau di air dingin
takutnya nanti gulanya bergumpal. Oke, kita aduk lagi perlahan. Nah, ini dia gula yang sisanya 100 gram tadi yang saya masukkan. Nah, ini boleh dimasukkan. Nah, ini kita masukkan. Jadi maksud saya di sini kenapa harus disisakan 100 gram untuk dimasukkan terakhir, itu supaya nanti karamelnya tidak pahit ya, menurut saya teman-teman, supaya karamelnya tidak pahit. Oke, jadi ini kita aduk perlahan sampai gula yang kita tambahkan barusan ini benar-benar mencair dan larut semua ke dalam cairan karamel ini. Oke, kita aduk rata. Nah, kalau sudah mencair, boleh kita sisihkan. Oh ya teman-teman, jadi kali ini resep karamel saya menggunakan wok pan, jadi tidak menggunakan oven ya teman-teman. Nah, resep saya ini karamel simple dengan menggunakan wok pan yang bawahnya diberi alas ini ya teman-teman, supaya nanti cetakannya tidak langsung menempel pada wok pan. Jadi nanti hasilnya tidak gosong bawahnya, tapi bisa matang merata ya teman-teman. Nanti untuk ukuran apinya, jadi apinya itu ukuran sedang tapi cenderung kecil ya teman-teman. Apinya sedang cenderung kecil. Nah, kira-kira lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dia jangan terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil. Jadi sedang cenderung kecil begitu teman-teman. Sementara wok pan-nya kita panaskan, kita akan kocok telurnya dengan menggunakan whisker saja ya teman-teman, tidak perlu menggunakan mixer, tapi cukup dengan whisker saja. Nah, ini vanilinya saya masukkan. Oke. Aduk telurnya sampai rata. Setelah merata seperti ini, kita akan masukkan tepungnya. Nah, ini saya ayak terlebih dahulu untuk tepungnya teman-teman. Sedikit dulu. Oke, masukkan lagi sampai semuanya tepung habis. Jadi total tepungnya tadi ada 250 gram ya, untuk semua tepung. Total jumlah tepungnya ya, setelah ditambahkan terigu, maizena, dan tepung susu. Jadi totalnya ada 250 gram. Ini baking powder, baking sodanya kita masukkan semuanya ya teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai tepung benar-benar tercampur rata. Nah, sampai tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Ini kita boleh masukkan karamelnya sedikit demi sedikit. Oke, sedikit dulu. Kita aduk sampai benar-benar tercampur. Nah, ini usahakan dalam teknik mengaduknya ini benar pakai satu arah ya teman-teman. Nah, jadi jika kita mengaduknya diputar ke arah kanan, nah kita harus memutarnya terus sampai ke arah kanan, sampai benar-benar tepung dan cairan karamel tercampur rata ya teman-teman. Ini harus sampai bawah, jangan sampai ada yang bergerindil ya teman-teman. Aduk sampai rata. Nggak perlu untuk memastikannya, kita lihat sisi sudut dari mangkuk.
supaya benar-benar tercampur rata. Oke, sisa karamelnya yang tadi kita masukkan lagi. Masukkan semuanya. Kita aduk lagi. Susu yang tadi juga ini kita masukkan. Kita aduk sampai rata. Jadi harus benar-benar rata dan diaduk satu arah ya teman-teman. Dan yang terakhir kita masukkan mentega cair. Nah, ini mentega cairnya sudah dimasukkan. Jadi saat mentega cair sudah dimasukkan, mengaduknya harus benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Jangan sampai nanti menteganya tidak menyatu dengan adonan karamelnya, takutnya nanti karamelnya bisa bantet. Jadi kita aduk sampai rata, benar-benar rata, tercampur rata. Setelah adonannya semua tercampur rata, kita akan tuang ke dalam cetakan yang telah diberi sedikit mentega dan ditaburi dengan tepung terigu. Oke, kita akan tuangkan adonannya. Oke, ini kita saring ya teman-teman, memastikan supaya tidak ada adonan yang bergerombol. Oke, sekarang karamelnya siap untuk dipanggang. Kita tunggu hasilnya ya teman-teman. Ini kita panggang selama 25 sampai 30 menit atau sampai dia permukaannya benar-benar kering. Ini menit ke-15 ya teman-teman. Kita lihat adonan karamel sudah mulai bergelembung. Sudah mulai, ini nanti yang akan menjadi sarangnya atau bolong-bolong di bolu karamelnya. Jadi sudah mulai proses dia ya untuk penggelembungannya. Ini menit ke-15 ya teman-teman. Nah, ini setelah 30 menit kemudian, nah karamel sudah matang dan permukaannya benar-benar sudah mengering ini ya teman-teman. Kita angkat dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Maksud saya permukaannya tidak lengket, jadi ketika disentuh dia sama sekali tidak lengket dan ini benar-benar kering. Ini tandanya karamelnya sudah matang dan dia mengeluarkan aroma khas karamel yang wangi. Jadi sudah kelihatan sarangnya ya teman-teman, karamel atau sarang semut ini. Oke, kita lepas dulu dari cetakan, nanti kita akan belah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus kan hasilnya? Nah, ini karamelnya lembut dan enak. Jadi buat teman-teman, silahkan mencoba. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan channel saya. Jangan lupa dicobain resepnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini rasanya enak